adalah tadi ada saya sebutkan konsumsi semua yang fermented. Fermented itu yang difermentasi, ya. Contohnya apa? Tempe, tape, tapi tempe coba cari yang non GMO, gitunya, kedelainya. Setahu saya beberapa akun-akun sudah mulai jual tuh, tempe organik non GMO. Nggak tahu di sana ada jual apa tidak. Kalau tidak ada, bikin aja, gampang. Ya, ibu-ibu dan wanita nanti bisa bikin aja mau wanita. PWP, ya. Perhimpunan Wanita Pengusaha Tempe. PWP tempe. Gitu. Terus tempe dibagi-bagiin buat bakti sosial, kan keren tuh, belum pernah ada tuh. Bakti sosial bagi-bagi tempe. Untuk apa tempenya? Untuk menyehatkan pencernaan. Tapi tempe jangan digoreng. Tempenya tempe yang seperti itulah. Saya tidak mengatakan itu tempe mentah ya, karena tempe itu kan kedelainya udah direbus. Nah, gitu. Jadi nanti Anda bagi-bagi, kan itu gelas nih, gelas kecil gitu kan, yang biasa cup-cup itu. Nah, itu tempenya dipotong-potong dadu kecil, kasih garam mineral ya. Kemudian kasih madu, aduk-aduk, bagi-bagi pinggir jalan. Wah, itu menyehatkan orang. Ya, karena makanan fermentasi. Kasih madu, dalam madu pun sebenarnya sudah ada bakterinya. Ya, tempe ada bakterinya. Kasih garam lebih jos lagi. Habis itu dia Anda bakti sosial, bagi-bagi minuman rempah limpah. Keren. Gitu. Jadi kita menyelamatkan banyak orang. Karena ya sekarang ya perang lawan virus, ya. Dan sampai kapan nggak tahu, Allah alam sampai kapan ya. Ya, yang jelas kalau perang ya bawa senjata. Senjatanya ya ini kita, ya, buat kita dan keluarga dan juga bantu orang lain. Ya, nah fermented food ya, tape, tempe, miso, kimchi, apa tuh namanya itu yang dari Jerman tuh namanya saya lupa apa itu. Ya, kalau miso kan Jepang punya tuh, kalau kimchi kan Korea. Nah, itu sangat baik ya, buat membantu. Jadi semakin banyak ya, termasuk kalau di Balikpapan ada kerbau-kerbau yang berkeliaran misalkan. Enggak sih kayaknya. Misalkan ada kerbau-kerbau yang keliaran, nah Anda tangkap tuh kerbau, Anda ambil susunya. Susunya dimasukkan dalam bambu, diendapkan semalam, ya, maka dia akan berubah menjadi dadiah. Dadiah itu, Anda ketawa ya, tapi ini bener. Dadi itu ada risetnya loh. Dadi itu susu fermentasi dari kerbau yang mengandung bakteri, setahu saya Bulgaricus ya. Bulgaricus apa gitu, saya lupa gitu ya. Tapi dia termasuk salah satu minuman fermentasi yang punya kemampuan menghentikan patogen-patogen. Keren udah itu. Orang Padang itu, Masya Allah ya, kalau di sana di Balikpapan kan banyak orang Padang juga tuh, ya. Itu kalau mereka ya tahu bagaimana mengoptimalkan pohon kelapa itu Masya Allah ya. Seandainya misalkan mereka mulai merutinkan juga gitu kan, mengkonsumsi kalau kelapa diparut. Kelapa parut namanya apa? Parutan kelapa. Bukan parutan kelapa. Hah? Bukan Pak, bukan. Kelapa diparut. Namanya apa parutannya? Santan. Bukan, santan tuh diperes. Kelapa parut. Ini kelapa. Bukan. Ini kelapa nih, parut. Yang buat itu tuh buat ketan. Ya pokoknya kelapa parut kan. Inti kelapa. Serundeng mah udah digoreng atau? Ya. Apa ya? Kelapa parut. Ya kelapa parut, bukan parutan kelapa ya. Kelapa, ini kelapa yang udah tua. No, airnya jangan dibuang, diminum. Itu the best tuh airnya tuh, Masya Allah ya. Jadi saya udah posting beberapa kali tuh, jangan buang air kelapa tua yang udah uzur-uzur ya, yang udah usianya 40 tahun ke atas. Gak uzur lah. Itu minum air kelapa tua, kata guru saya begitu. Berarti minum kelapa muda boleh nggak? Boleh juga. Nah, terus dia punya itu tuh dari orang Padang tadi tuh, parutan kelapa tadi atau kelapa parut tadi itu
Ini saya kasih tahu resepnya. Sama apa tuh beras ya, beras organik tadi Anda tumbuk, tapi berasnya direndam ya 2 jam gitu kan, tumbuk pakai tumbukan kayu gitu. Lalu sama parutan kelapa, ambil jadi satu mangkok gitu kan, sama kelapa parut, sama gula aren 1 mangkok juga, campurin semua, aduk. Itu kalau dimakan Bu, jantung Anda nggak sehat banget. Ya termasuk santan itu ya, asal nggak dipanaskan itu bagus santannya. Sayangnya santannya dipanaskan. Jadi bagaimana caranya bikin rendang tanpa pakai santan? Terus dipikirin, nggak bisa ya. Itu ya. Jadi fermented food apapun. Jadi tadi bagaimana cara menjaga itu, pokoknya produk kelapa itu mau kelapanya, mau santannya, tapi jangan dipanaskan. Kayak kelapanya, parutan atau kelapa parutnya itu makanan-makanan ya buat apa tuh namanya perut kita, termasuk tadi makanan tadi yang dari beras mentah tadi itu bagus. Dan terakhir salah satu yang kita bisa perkuat ya pencernaan kita atau mungkin tubuh kita, imunitas kita itu dengan mengkonsumsi probiotik. Tadi probiotik fermented ya, tape, tempe itu kan sebenarnya makanan-makanan fermentasi atau dia ya probiotik lah gitu, ke bakteri baik lah gitu kan. Tapi ada memang probiotik tertentu ya, sekarang udah banyak beredar juga, Bapak Ibu bisa beli itu di online ya, yang sebenarnya itu berisi bakteri ya, bakteri baik ya, termasuk salah satu Lactobacillus ya, atau Bifidobacterium ya, seperti itu. Itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan dari apa tuh namanya pencernaan.